Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alim dengan NIM C101231115. Perkenalkan, nama saya Asraf Fatur Rahman dengan NIM C101230018. Perkenalkan, nama saya Jose Carlos Oki dengan NIM C101231117. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Fajar Hadi Saputro dengan NIM C101230024. Perkenalkan, nama saya Sekar Julianingrum dengan NIM C101230029. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM C101230004. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi perdagangan internasional. Jadi, organisasi perdagangan internasional itu ialah perdagangan internasional adalah lembaga atau badan yang dibentuk untuk mempromosikan dan mengatur perdagangan di mana antar negara-negara di seluruh dunia. Tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan kerjasama dan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara negara-negara serta mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi organisasi perdagangan internasional itu yang pertama itu mengatur perdagangan internasional, mempromosikan pembangunan ekonomi dan mengembangkan infrastruktur. Habis itu meningkatkan kerjasama internasional. Adapun manfaat dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan perdagangan internasional, mengurangi hambatan perdagangan dengan meningkatkan kerjasama internasional. Ini saya akan menjelaskan materi perdagangan bebas sederhana untuk pembangunan. Langsung saja, perdagangan internasional sering dianggap sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi negara berkembang. Ada dua pendekatan utama yang biasa diambil oleh negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, yaitu yang pertama promosi ekspor, yaitu strategi mendorong negara untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa, terutama produk dengan nilai tambah tinggi. Tujuannya meningkatkan devisa negara, memperluas pasar internasional untuk produk dalam negeri, mendorong efisiensi dan inovasi melalui persaingan global, serta menciptakan lapangan kerja. Contoh implementasinya, insentif pajak untuk eksportir, dukungan teknologi untuk industri berorientasi ekspor, meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar internasional. Yang kedua, ada substitusi impor. Strategi ini fokus pada mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan cara memproduksi barang-barang tersebut di dalam negeri. Tujuannya melindungi industri dalam negeri, mengurangi pengeluaran devisa untuk impor, menciptakan kemandirian ekonomi, serta meningkatkan lapangan pekerjaan lokal. Contoh implementasinya, kebijakan tarif tinggi untuk barang impor, larangan impor barang-barang tertentu, serta subsidi untuk industri lokal. Jadi promosi ekspor biasanya lebih mendorong keterbukaan ekonomi dan daya saing global. Substitusi impor cenderung fokus pada perlindungan industri dalam negeri, namun jika terlalu lama diterapkan bisa menyebabkan inefisiensi. Keduanya bisa digunakan bersamaan di tahap-tahap pembangunan ekonomi. Misalnya, negara bisa mulai dengan substitusi impor untuk industri penting, lalu setelah cukup kuat beralih ke promosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul dampak kebijakan non-tarif dalam perekonomian. Nah, kebijakan non-tarif ini adalah suatu kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur atau membatasi perdagangan internasional. Nah, kebijakan non-tarif ini itu ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positif dalam perekonomian itu salah satunya itu barang dalam negeri atau produk dalam negeri itu dapat berkembang dan tentunya akan meningkatkan pendapatan negara.
Kemudian ada dampak negatifnya dalam perekonomian. Salah satunya itu harga barang importir itu menjadi lebih mahal. Nah, itu memicu ketegangan dagang antara negara dan pasti akan mengurangi efisiensi sumber daya yang tersedia. Sekian Saya akan bahas tentang materi judul perdagangan bebas. Perdagangan bebas menunjukkan pada sistem perdagangan internasional yang dilakukan tanpa hambatan seperti tarif atau subsidi. Permintaan efek utama dari perdagangan bebas adalah meningkatkan efisien ekonomi karena negara-negara dapat menfokuskan produksi pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Hal yang ini mendorong pertumbuhan ekonomi global, memperluas pasar bagi produsen serta memberikan konsumen akses pada barang dan jasa dengan harga lebih murah. Dan selain itu, perdagangan bebas juga mendorong inovasi dan transfer teknologi antara negara. Namun di balik manfaat tersebut, perdagangan bebas juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Industri lokal yang belum siap bersaing dengan produk asing. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya dalam mengatasi gejolak ekspor. Gejolak ekspor bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti fluktuasi harga komoditas di dunia, perubahan kebijakan perdagangan internasional, hingga gangguan rantai pasok global. Nah, supaya ekspor kita tetap stabil dan berkelanjutan, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan. Yang pertama, diversifikasi produk ekspor. Artinya, negara tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas atau produk saja. Dengan memperluas jenis barang yang diekspor, risiko penurunan permintaan atau harga suatu produk bisa diminimalisir. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Mengikuti standar internasional dan meningkatkan mutu produk akan membuat barang ekspor kita lebih kompetitif di pasar global. Ini juga membuka peluang masuk ke pasar-pasar baru yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dan logistik. Infrastruktur yang baik akan memperlancar proses pengiriman barang ke luar negeri, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu pengiriman. Contohnya, pelabuhan, jalan tol, serta fasilitas penyimpanan. Yang keempat, kerjasama perdagangan internasional. Pemerintah perlu aktif menjalin kerjasama dagang seperti perjanjian perdagangan bebas atau kemitraan ekonomi dengan negara lain untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Teknologi bisa membantu dalam mempercepat proses produksi, memperbaiki kualitas produk, serta membuka platform pemasaran digital yang menjangkau pasar global secara langsung. Dan yang terakhir, yang keenam, pengembangan SDM dan pelatihan ekspor. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memahami regulasi ekspor, cara pemasaran internasional, serta manajemen risiko yang sangat penting agar mereka bisa bertahan saat menghadapi gejolak. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara konsisten, kita bisa mengurangi dampak negatif gejolak ekspor dan memperkuat perekonomian nasional. Ya, sekian. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah kurva Isokos dan kurva Isokwan? Dua konsep penting dalam teori produksi ekonomi. Mari kita bahas. Yang pertama, kurva Isokwan. Kurva ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antar dua input, biasanya tenaga kerja yang dilambangkan dengan L dan modal dilambangkan dengan K, yang bisa menghasilkan jumlah output yang sama. Misalnya, kamu pakai 5 pekerja dan 2 mesin, atau 3 pekerja dan 4 mesin untuk menghasilkan hasil produksi yang outputnya sama. Nah, titik-titik kombinasi itu membentuk kurva Isokwan. Ciri khasnya bagaimana? Semakin ke kanan atas, semakin besar outputnya, dan bentuknya cembung karena adanya diminishing marginal rate of technical substitution, alias semakin sulit ganti satu input dengan yang lain. Nah, lanjut ke kurva selanjutnya, yaitu kurva Isokos. Ini mirip kayak garis anggaran. Kurva ini menunjukkan kombinasi input yang bisa dibeli produsen dengan jumlah biaya tertentu. Misalnya, total biaya 100 juta jika tenaga kerja 10 juta per unit dan modal 20 juta per unit.
Kombinasi input yang bisa dibeli akan membentuk garis lurus, dan itulah isokos. Titik di mana isokan dan isokos bersinggungan adalah kombinasi input yang paling efisien untuk biaya tertentu. Nah, disinilah terjadi produksi optimal. Konsep ini bantu produsen memutuskan berapa banyak pekerja dan mesin yang harus digunakan untuk hasil maksimal tanpa buang-buang biaya atau anggaran perusahaan tersebut.